Tim nasional sepeda trek mulai berlatih di Velodrome Sawah Jajar, Kota Malang, Jawa Timur dengan langsung di bawah asuhan pelatih Dadang Haris Purnomo. Dua pebalap Elga Karisma dan Chris Monita serius mengikuti pelatnas. Maximum speed dengan gear di bawah normal menjadi program khusus Dadang Haris Purnomo. Berlatih di lintasan semen pasti berbeda dengan berlatih di lintasan kayu seperti di Velodrome Rawamangun, Jakarta. Namun hal ini tak berpengaruh signifikan terhadap speed dan waktu Elga dan Chris Monita. Dadang memfokuskan anak asuhnya dapat beradaptasi dengan kecepatan angin, mengingat mereka berlatih di velodrome dengan ruang terbuka. Dan di Sawah Jajar ini lintasannya memang cukup banyak bergelombang. Lalu dengan kondisi velodrome yang outdoor. Sedangkan kalau di Jakarta memang velodrome-nya indoor. Rencananya balap sepeda trek akan berada di Kota Malang hingga Desember mendatang. Latihan ini dilakukan Elga Karisma dan Chris Monita sembari menunggu jadwal pasti UCI terkait turnamen yang akan dijalani. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menggelar kejuaraan nasional Dojo Shorinji Kempo memperebutkan Piala Menteri Kominfo 2020. Bertema meraih prestasi di masa pandemi untuk Indonesia maju, Kejurnas mempertandingkan nomor seni atau tandoku. Tandoku merupakan gerakan dasar Kihon dan Ken, yakni jurus memukul, menendang, melipat, membanting, serta mengunci lawan. Kejurnas terbagi dalam 7 kategori dan diikuti 34 kontingen dari 33 provinsi, yakni 293 atlet baik putra dan putri. Hasil Kejurnas diharapkan membawa Kempo menembus ajang multi-event Asia, bahkan dunia, termasuk Olimpiade. Kempo ini menjadi cabang baru yang diperkenalkan ke Kominfo. Dan banyak atletnya di Kominfo yang tersebar di seluruh Indonesia. Ternyata Kempo menjadi salah satu cabang favorit selama ini di Kementerian Kominfo. Karenanya saya harus mendengar aspirasi ya, dan memberikan dukungan terhadap cabang ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan kejuaraan. Satu pasti pembenahan organisasinya, mendukung Kempo Indonesia ya. Kalau boleh setiap kementerian ada satu cabang olahraga yang menjadi unggulan dan didukung. Saya terima kasih kepada Kempo yang sudah mendorong Kempo, tapi itu perjuangannya masih ada Pak ya. SEA Games, Asian Games, dan kalau bisa kita menjadi cabang yang dipertandingkan di Olimpiade. Kominfo berharap Kejurnas yang diadakan virtual pada 13 hingga 14 Agustus ini bisa membawa pesan bahwa olahraga, khususnya Kempo, sudah beradaptasi dengan percepatan transformasi digital. Hal ini dilakukan Kominfo secara daring sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. KONI Pusat menggelar pertemuan dengan PB PON dan PWI Pusat Rabu pagi di Jakarta. Pertemuan ini membahas soal mekanisme peliputan jurnalis pada PON 20 Papua. Dalam kesempatan ini PB PON berjanji mensupport kebutuhan jurnalis dalam rangka peliputan PON di Papua. PB PON bahkan memberikan kemudahan dengan menanggung akomodasi, transportasi lokal, dan penginapan bagi para peliput. Kesempatan ini terbuka bagi para jurnalis yang memenuhi persyaratan, diantaranya memiliki hasil uji kompetensi wartawan. Pendaftaran peliput PON pun yang sedianya telah ditutup pada 1 Agustus kini diperpanjang hingga 1 Oktober. Wartawan yang akan masuk ke Papua kan sesuai dengan pendaftaran. Kan tidak semua wartawan kita boleh daftar, ada standar yang harus dipakai oleh yang ada di PWI. Ya, itu yang akan masuk. Sudah memenuhi standar, sesuai dengan spesifikasi, itu yang bisa masuk ke Papua. Sehingga itu yang menjadi acuan kita untuk melihat berapa banyak kami harus menyiapkan akomodasi, transportasi, untuk juga dengan konsumsi. Persyaratan-persyaratan yang tentunya harus dimiliki oleh seorang wartawan itu tentunya itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena kita juga mengharapkan
pemberitaan masalah Pekan Olahraga Nasional itu tidak hanya dilihat dari penyelenggaraan olahraganya saja, tetapi juga masalah Papua itu sendiri juga menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat banyak. PON Papua akan dihelat mulai 2 hingga 13 Oktober 2021. PB PON mengklaim kesiapan penyelenggaraan kini sudah mencapai 80%. Merebaknya pandemi COVID-19 di Palembang sejak beberapa bulan terakhir, Pertina Kota Palembang meniadakan seluruh kegiatan mulai dari latihan rutin hingga tak adanya penyelenggaraan kejuaraan tinju. Para petinju yang berada dalam naungan Pemkot Pertina Palembang terpaksa harus menggelar latihan rutin mandiri di rumah masing-masing. Pemkot Pertina Palembang mengakui, sebagian besar para petinjunya mulai merasakan bosan karena terlalu lama menggelar latihan mandiri. Namun Pertina dan KONI Kota Palembang sudah memberi lampu hijau untuk menggelar seleksi menghadapi Porkot tahun 2021 mendatang. Selain itu, Pemkot Pertina Palembang juga berencana menggelar pertandingan eksebisi. Selama ini mereka sistem karantina, latihan sendiri-sendiri, dan tidak sparing dan lain-lain. Dan itu sudah ada rasa kejenuhan dari mereka. Tapi sudah ada lampu hijau dari KONI bahwa kita sudah diperbolehkan mengadakan seleksi untuk Porkot 2021. Saat ini ada 67 petinju dari 15 sasana yang dibina secara intensif Pemkot Pertina Palembang.